Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, ma'asyiral a'azza wal kurama, pengurus Masjid Agung Surakarta yang saya hormati, jamaah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam naungan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala bala dan musibahnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ahlil ilm, ahlil Quran, ahli husnil khatimah. Akhwani wa akhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya di dalam kehidupan kita ada musuh yang nyata yang harus kita perhatikan setiap saat dan setiap waktu, sebagaimana firman-Nya, innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Yang perlu kita garis bawahi di sini, mengapa Allah jadikan kita dengan syaitan itu musuh? Apa hikmah di balik semua itu? Sebagaimana Allah berfirman, ma khalaqna hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan percuma. Jangankan setan yang dijadikan musuh buat kita, tikus pun manfaatnya banyak. Nyamuk manfaatnya banyak. Berapa banyak orang yang bekerja di pabrik baygon, makan dengan sebab nyamuk. Setan dijadikan musuh buat manusia yang merupakan khalifah. Ini hikmahnya apa? Dikatakan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah, ja'alahu laka aduwan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ja'alahu laka aduwan liyuhisyaka bihi ilaihi. Allah menjadikan setan itu musuh bagi kita agar setan itu menggiring kita untuk kembali kepada Allah. Ini sesuatu yang berkaitan dengan zauq. Apa itu zauq? Yaitu suatu perasaan di dalam hati kita, bukan hanya mengambil daripada andaikan tidak ada setan kita kan enak ibadah kepada Allah. Bukan itu maksudnya. Andaikan gak ada setan berarti kita kan gak malas ibadah kepada Allah. Ini di luar itu, jauh di luar itu. Ini bicara tentang hikmah. Allah menjadikan setan itu musuh agar kita itu digiring untuk kembali kepada Allah. Ya.
wa harraka 'alaikan nafsa liyaduma iqbaluka 'alaihi. Kemudian nafsu itu dijadikan oleh Allah sebagai penggerak agar kita selalu yaqdhah dengan Allah. Nisbatnya begini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman la'atiyannahum min baini aidihim, bahwasanya setan mengatakan aku akan mendatangi mereka, menggoda Bani Adam min baini aidihim, yaitu dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan juga dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dan samping kiri. Komplit, depan, belakang, kanan, kiri. Setan akan mendatangi kita fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu dan setiap kesempatan. Kita tahu bahwasanya kita itu banyak sekali lalainya kepada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita kok andaikan mau mengakui kita itu sering lalai di dalam sholat. Lalu setan itu selalu proaktif di dalam menggoda kita, dan kita tidak tahu posisi setan di saat itu di mana. Apakah di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, kita nggak tahu. Nah, tatkala kondisi seperti itu, secara logis kita tidak akan mampu menghalau dan tidak akan mampu melawan setan, akan tetapi wis kebacut dijadikan musuh oleh Allah. Lalu kemana kita harus minta pertolongan dengan musuh yang tidak nyata? Jangankan dengan setan, dengan virus corona wis mumet ya. Apalagi setan yang tidak bisa dilihat. Nah, disitulah hikmah ya. Disitulah hikmah daripada penciptaan Allah, setan itu sebagai alat ya. Dari sini kita akan bersyukur ada setan. Setan itu sebagai alat oleh Allah untuk menggiring kita agar diri kita itu merasa iftikor kepada Allah, butuh kepada Allah. Kenapa butuh? Karena tidak ada malja ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk bisa lari, untuk bisa selamat daripada godaan setan itu kecuali kepada Allah. Makanya di sini dikatakan li'annaka idza arafta annahu la taqata laka ala muqabalatihi binafsika, tatkala engkau tidak punya kekuatan untuk menghalau dan menghindar daripada godaan setan itu, lima anta alaihi min ghayatid dha'fi wal ajzi, karena kita itu makhluk yang lemah. Dikatakan lemah, pertama kita nggak bisa melihat setan, sementara setan itu musuh dan pasti menggoda ya, dan pasti akan memalingkan. Wal ajzih, dan juga lemah kita, apes gitu, tidak punya daya kekuatan gitu. Ittararat la mahalatah ilal istighosah ilal isti'anah alaihi bimaulakal qawiyil matin. Tatkala kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menghalau setan itu, dari situlah yang dituntut oleh Allah satu ini kepada diri kita ya. Apa? Yaitu iftikor, merasa butuh kepada Allah dan butuh pertolongan Allah, serta kita membutuhkan daripada perlindungan Allah. Itu tujuannya. Jadi Allah bukan menciptakan setan sebagai musuh itu untuk memalingkan kita, bukan untuk menyesatkan kita sebenarnya. Enggak, jauh daripada konteks itu. Sebenarnya Allah itu ingin membuktikan bahwasanya manusia itu lemah. Manusia itu butuh kepada Allah. Manusia itu hina, butuh kepada Zat yang Maha Agung. Manusia itu dhaif, lemah, butuh kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha melindungi.
yang sehingga tatkala setan itu menggoda dikatakan oleh ba'dul arifin asyaitanu mindilu hadhid dar. Setan itu adalah cahaya, ya, cahayanya dunia ini, cahaya dalam tanda kutip ya, yakni yamsahu bihi aqdarun nasab, di mana setan itu mengaburkan, ya. Tujuannya setan itu mengaburkan wahiyya nisbatus syurur wa anwa'il ma'asi wal fasad ilaihi. Jadi semua kemaksiatan dikaburkan oleh setan, ya. Semua kejelekan dikaburkan oleh setan. Jadi seakan-akan roto api sidik, ya. Yang sehingga tatkala berbuat jelek koyok-koyok ora jelek, ya. Karena dikaburkan oleh setan, ya. Kemudian tatkala berbuat maksiat, yang tanpa itu bukan maksiatnya di dalam diri orang yang terkena godaan setan, tapi yang tanpa kenikmatannya. Nah, itu namanya mindilu hadhid dar, yamsah. Jadi diburumkan, ya. Amalan-amalan yang jelek kemudian diburumkan, dirabunkan seakan-akan dipoles oleh setan, ya. Sehingga ketok api dengan berbagai macam argumen. Dari situ manusia akan terkecoh, makanya dikatakan gurur, ya. Dikatakan gurur, tertipu. Kemudian Ibnu Abbas di dalam hadisnya mengatakan bahwasanya dari mana setan itu menggoda, dikatakan tadi la atiyannahum min baini aidihim, setan itu akan datang kepada kita dari depan kita, ya. Ini tujuannya beda-beda ini. Dari depan setan tujuan menggodanya beda, dari samping kanan yang digoda beda, dari samping kiri yang digoda beda, dari belakang yang digoda beda. Dikatakan oleh Ibnu Abbas min baini aidihim askakahum fi akhiratihim. Tatkala setan menggoda kita dari depan kita, maka yang digoda oleh setan itu meragukan, menanamkan keraguan di dalam hati kita tentang masalah akhirat. Opo iya toh akhirat enek, opo iya surga enek, opo iya hisab enek, opo iya adab kubur enek, opo iya segala kenikmatan surga enek. Diragukan oleh setan, ditanamkan sifat ragu ini, yang sehingga tatkala sifat ragu ini sudah tertanam di dalam hati kita, maka otomatis akan menimbulkan suatu kemalasan di dalam ibadah, karena motivasi akhirat sudah nggak ada, ya. Motivasi kenikmatan surga nggak ada, motivasi an-nadru ila wajhil karim nggak ada. Yang dikatakan darun naim, tempatnya nikmat, sudah tidak ada, diragukan oleh setan. Kemudian wa min khalfihim, dari arah belakang, apa yang digoda oleh setan ini beda. Kalau tadi tentang masalah akhirat, kalau dari arah belakang wa min khalfihim arghabahum fi dunyahum, setan akan menanamkan rasa cinta di dalam hati kita tentang masalah dunia dan gemerlapnya. Kalau sudah dunia dan gemerlapnya tertanam di dalam hati kita, kata Imam Ali, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan, ya. Kok andaikan kita sudah tertanam di dunia, sholat kita, jangankan ibadah, yang sholat kita saja sudah berbau-bau dunia, apalagi sedekahnya, ya, apalagi amalan-amalan sunnahnya, amalan wajibnya sudah berbau dunia. Tak sholat jamaah kan rezeki ini lancar, Melayu ini dan rezeki ini. Sholat sunnah qobliyah subuh, ya, dikatakan rakaatani minal fajri, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tatkala sholat duha, orang sholat duha akan dijauhkan dari fakir. Isini dunya tok. Tatkala sedekah, wah dapat 10 kali lipat ini. Jadi isini dunia terus.
Jadi nilai kehambaan itu nanti tidak ada. Nah, tatkala ini yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di dalam orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dijaga oleh setan, oleh Allah dari godaan setan, dikatakan oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Adakah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang dijaga dari setan, dan setan tidak punya peluang untuk menggodanya, walaupun sama-sama manusia, sama seperti kita. Siapa mereka itu? Yaitu ibad. Inna ibadi, hamba-hambanya Allah, bukan hamba surga, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, tapi hamba Allah. Orang yang apa yang menjadi hamba Allah itu, yaitu wa kafa bi rabbika wakila, orang yang berta'alluq kepada Allah. Yang sehingga di sini dikatakan bahwasanya wal intisari bihi wat tawakkuli alaihi fi daf'ihi angkah. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah yaitu orang-orang yang tawakkul alaihi, hatinya berta'alluq kepada Allah. Ya, sini ada ta'alluq kepada Allah. Ta'alluq ini apa? Saya kasih contoh begini. Orang yang punya toko, ya, atau punya perusahaan, malam dia kadang mikir toko ini, takut dijarah orang, takut dimaling, takut kebakaran. Itu namanya ta'alluq. Ya. Enak-enak mau tidur kelingan toko, enak-enak mau pergi kelingan toko. Itu namanya ta'alluq. Ya. Nah, orang-orang yang punya ta'alluq dengan Allah sama seperti itu. Dia mau tidur ingat Allah, ta'alluq kepada Allah. Tatkala dia mau melakukan sesuatu, ta'alluq, tawakal kepada Allah. Ini namanya ta'alluq. Atau satu contoh yang gampang lagi, ya. Dikatakan besok di hadapan Allah tatkala di padang mahsyar, termasuk daripada sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang oleh Allah diselamatkan besok dari panasnya padang mahsyar, tatkala matahari tinggal sejengkal di atas kepala, bumi kemudian dipanaskan timbaga selama ratusan tahun oleh Allah, kayak di open gitu. Nah, di saat itu ada 7 golongan yang diselamatkan, tidak merasakan panasnya apa-apa. Di antaranya yaitu rajulun ta'allaqa bil masajid, laki-laki yang hatinya ta'alluq dengan masjid. Ya. Ini aneh ini. Bukan ta'alluq dengan Allah, tapi ta'alluq dengan masjid. Ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang yang berta'alluq kepada masjid, tanya kepada pengurus masjid. Jangan tanya ke pengurus pasar. Ya. Orang jadi pengurus pasar dengan pengurus masjid, orientasi ta'alluqnya akan beda. Kalau kita ingin tanya bagaimana orang yang berta'alluq dengan masjid, satu contoh, tanya tukang adzan. Yang jelas itu. Tukang adzan itu pasti sedikit-dikit lihat jam, turu gelabakan, takut waktunya hilang, kebablasan. Selalu mikirkan masjid. Wis waktu ini adzan baru. Atau tukang sapu masjid, wis resik baru. Ta'alluq terus dengan masjid. Nah, di situ kok andaikan ta'alluq kepada masjid itu dilatih untuk lebih ditingkatkan lagi keimanan kita, berta'alluq kepada yang punya masjid. Nah, di situ orang-orang tersebut akan masuk di dalam orang-orang yang wattawakkul bihi wa kafa bi rabbika wakila, orang-orang yang terhindar daripada gangguan-gangguan setan itu tadi. Kemudian wa an aimanihim, dari arah tengen, setan itu cara menggodanya beda lagi. Kalau dari depan urusan akhirat, diragukan hati kita dengan urusan akhirat. Kalau dari belakang diragukan hati kita dengan urusan, ditanamkan hati kita dalam urusan duniawi. Sementara wa an aimanihim asbaha alaihim amru dinihim, yaitu disamarkan oleh Allah dalam urusan agama. Jadi agama wis bau-bau dunyo, halal wis rotok-rotok halam, ya. Jadi mun ini wis bukan haram, bukan halam, ya.
bukan halal tapi halam nanti. Urusan agama wis mulai kabur, ya. Urusan agama wis mulai berbau-bau dunia, ya. Urusan apapun yang berkaitan dengan agama di situ masuk dalam urusan bisnis. Nah, di situ sudah mulai, ya. Mulai di situ berarti ada propaganda setan yang menggiring dari arah tengah. Kemudian wa ansama ilaihim, dan juga dari arah kiwa, azyana lahumul ma'asi wa ahqaqa lahumul batil, yaitu dihiasi, diperindah oleh setan urusan-urusan maksiat, ya. Ke masjid ora patek sregep, ya. Ora patek greng, ya. Yang greng ke urusan kafe, ke urusan mana, urusan mas, itu greng. Jadi sifat greng ini namanya azyan, ya. Penghias diri kita agar setan itu merekrut orang-orang untuk mengikuti daripada jejaknya, untuk mengikuti daripada hal-hal yang batil. Makanya tatkala setan itu, iblis memproklamirkan diri, yang mengatakan kepada Allah di saat itu, qala iblis wa izzatika wa jalalika la abrah awi bani adam madamatil arwah fihim. Demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti sedikit pun, ya. Sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti untuk menggoda Bani Adam selagi rohnya masih ada. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sangat indah, ya. Wa izzati wa jalali la abrah aufir lahum mastaghfaruni. Tidak berhenti aku akan mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepadaku, ya. Jadi timbal balik. Nah, disitulah mengapa saya katakan Allah menjadikan setan sebagai musuh itu bukan untuk menyesatkan. Justru kita harus berterima kasih kepada setan, ya. Kenapa? Karena setan itu makhluk yang paling ikhlas, ya. Jenengan kok andaikan dijadikan setan tidak mungkin mau, karena setan itu adalah makhluk yang paling dijelekkan di dunia dan di akhirat, ya. Padahal manfaatnya oke. Malaikat kalah ikhlas karo setan. Kita lihat tatkala Allah mau menjadikan Adam, ya. Mau menjadikan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan khalifah di bumi. Malaikat miri, ora patek ikhlas malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat di situ dari kalimat itu masih ada sifat ujub. Saya bertasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami mensucikanmu ya Rabb, mulai dari dulu, lantas sekarang engkau mau jadikan khalifah yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini kan suatu protesnya orang yang ujub, ya. Protesnya orang yang ujub, ya. Tetapi setan, ya, keikhlasan setan itu luar biasa. Ono perkara elek sing dielek-elek sapa? Setan, ya. Ono pembunuhan pasti setan, ono perampokan setan, ono kejahatan apapun setan yang disalahkan, ya. Nah, ini indah untuk kita renungkan. Kok andaikan tidak ada setan, maka kita itu tidak akan merasakan di mana nilainya sifat iftikor, ya. Sifat butuh kepada Allah itu tidak akan ada. Dan juga sifat tawadhu kita itu tidak akan ada, karena kita merasa hebat nanti kalau nggak ada setan. Tidak ada nafsu. Waharroka dikatakan waharroka alaikan nafsu liyaduma ikbaluka alaihi. Dan Allah menjadikan di dalam diri kita itu punya nafsu. Tujuannya apa? Liyaduma ikbaluka alaihi, biar kita langgeng di dalam menghadapkan hati kita kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan narji'u minal asghar ilal akbar. Kita kembali dari perang kecil setelah perang Badar menuju ke perang besar. Perang besar ini tidak akan pernah kita lakukan dengan menang, ya.
Kita tidak akan bisa untuk melawan hawa nafsu kita. Tidak akan ada manusia yang bisa ya, tanpa mendapatkan ma'unah dari Allah. Nah, tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah tidak bakal bisa ya. Jangankan nafsunya anak kita, kita mau mendidik anak kita agar menjadi orang yang soleh umpamanya, kejauhan istri kita agar menjadi orang solehah, kita didik, kita gembleng, kejauhan. Jangankan anak istri kita, kita saja, kita pribadi, tidak usah anak. Didiklah pikiran kita agar lurus, hati kita agar lurus, nggak bakal bisa. Tanpa hidayah Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan bisa. Lah disitulah mengapa Allah menciptakan setan sebagai alat untuk menggiring hati kita agar selalu yaqdhah dengan Allah, selalu mengingat kepada Allah, agar kita itu sadar bahwasanya kita tidak punya kekuatan ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di balik semua itu ada nuktah ya, ada nuktah yang harus kita renungkan. Dikatakan fala taf'al anta an maulakah allazi nasiyatuhu biyadika. Janganlah engkau lupa kepada Allah yang mana kekuasaan Allah itu ada pada diri kalian. Ubun-ubun kalian itu dipegang oleh Allah. Lah di situ ada kalimat yang menyatakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kita perbuatan kepada kita perbuatan setan, angkana yaraka min haitsu la tara. Tatkala setan itu menggoda kita dari arah yang tidak kita ketahui, lalu kemana kita akan berlindung? Banyak musuh sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Di situ iftikornya pasukan Badar, yang sehingga pasukan Badar terkenal sampai dijadikan salawat Ahlul Badar. Mengapa pasukan Badar yang jumlahnya 313 menang dengan 10 kali lipat musuh? Karena di situ ada iftikor yang tidak dimiliki oleh pasukan-pasukan yang lain. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabb, ku andaikan perang ini kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Di situ doanya wis mentok ya. Dungone wis mentok di saat itu. Dungone Rasulullah wis mentok. Artinya tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolong di saat itu kecuali kekuatan Allah. Tatkala kita berdoa, tatkala kita masuk dalam situasi dan kondisi permasalahan yang ruwet, permasalahan yang menyebabkan kita sudah kehilangan akal, kehilangan kemampuan, di situ kita akan terpojok dan di situ kita akan mengakui bahwasanya kita butuh kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah. Nah, posisi itulah yang diinginkan oleh Allah. Jadi jangan dilihat daripada mengapa Allah menciptakan setan, mengapa Allah menciptakan hawa nafsu, bukan dilihat dari itunya. Karena kita itu hidup itu adalah ujian. Ya, sehingga dikatakan di dalam Tabarak alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan hidup dan mati itu bukan untuk menikmati dunia dan isinya, tetapi liyabluwakum, karena untuk diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang diantara kalian yang paling baik di dalam menerima ujian itu. Nah, dari situ kita akan mengetahui yang dibutuhkan oleh Allah iftikornya, merasa butuh, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak punya daya dan kekuatan apapun. Itulah yang dimaksud inna ibadi laisa laka alaihim sultan, bahwasanya orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang hamba-hamba Allah. Kemudian ikhwani rahimakumullah, tatkala kita digoda oleh setan dari arah yang tidak kita ketahui, kepada siapa kita harus berlindung? Ba'dul Arifin mengatakan
bahwasanya angkana yaraka min haitsu la tarah, tatkala setan melihatmu dari arah yang tidak engkau ketahui. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah ada di atas segalanya. Fa innallaha yarahu min haitsu la yarah. Sesungguhnya di saat itu Allah mengetahui posisi setan dan engkau dari arah yang tidak diketahui oleh setan. Inilah yang patut dijadikan perlindungan, yang patut dijadikan malja, yaitu tempat pengungsian, yaitu pertolongan Allah. Karena tatkala kita digoda oleh setan dari arah yang tidak kita ketahui, maka di situ Allah akan melindungi kita dari arah yang tidak diketahui oleh setan. Itulah indahnya ciptaan Allah, indahnya daripada skenario Allah. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan setan sebagai musuh bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk apa? Liyuhisyaka bihi ilaihi, karena untuk menggiring kita agar kita sadar bahwasanya kita tidak akan mampu terhindar dari godaan setan, dari nafsu kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang-orang yang mendapat hidayah? Apakah ada orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah? Di situ akan kita kaji daripada beberapa sejarahnya para aulia usholihin, para anbiya dan juga para siddiqin, di mana seseorang itu akan malja, akan mendapatkan daripada pertolongan Allah. Itu ada dua golongan yang dikatakan bahwasanya fa'adawatus syaitani hiya allati raddakallahu biha ilaihi wa jamma'aka biha alaihi, bahwasanya permusuhan setan itu yaitu cara Allah untuk menjadikan kita agar kita itu menjadi ijtima dengan Allah, kembali kepada Allah. Wa huwa ghayatul maksud wa hadza fi haqqi ghairil mahbubin alladzi sarrafu himmatahum ila janibil haqqi. Tujuannya Allah untuk mengumpulkan kita agar hati kita selalu iltija kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah. Wa ghayatul maksud, tujuan pokoknya Allah menjadikan setan itu musuh agar kita kembali kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana di dalam tauhid a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya dibaca tapi direnungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah. Itu bukan hanya bacaan tapi direnungkan betul. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari setan. Orang tua kita nggak bisa. Jangankan orang tua, diri kita nggak bisa. Yang bisa hanya Allah, karena Allah yang tahu posisi setan di mana dia menggoda. Ya. Fala yahtajuna ila aduwin yuhawwisuhum li'anna ta'alluqahum bihi kat-tabi'i. Orang-orang yang mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, sarrafu himmatahum ila janibil haqqi. Amma hum fala yahtajuna ila aduwin yuhawwisuhum. Orang-orang yang mendapat mahabbah dari Allah, orang-orang yang mendapat cinta dari Allah, mereka tidak butuh setan untuk berta'alluq kepada Allah. Kalau kita kan masih butuhnya tatkala kepepet ya. Kalau kita kepepet, sumpah, punya urusan, punya masalah yang tidak bisa diselesaikan, kemudian bengi-bengi tahajud nangis. Nah, itu manfaatnya setan di situ. Manfaatnya nafsu di situ. Makanya tatkala Allah tidak memberikan suatu masalah kepada kita, kita jarang nangis gitu. Kita jarang tahajud gitu. Tatkala kita banyak masalah, insya Allah tambah banyak masalah sekitar masjid ini, tambah kebek masjid ini. Tapi kalau masalah wis pudar, entek kabeh jamaah. Nah, di situ yang dimaksud ada watus syaitan. Tapi ojo tunggu ken okeh masalah ya. Ndak marai momen kok tak. Ini kita bicara tentang intifanya setan. Jadi jangan sampai salah persepsi
bahwasanya Allah menciptakan setan itu untuk menyesatkan, bukan, tapi justru untuk mengembalikan kita kepada Allah, karena tidak ada yang selamat dari gangguan setan itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mendapat mahabbah dari Allah, kecintaan kepada Allah, sebagaimana orang-orang yang dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapat perlindungan hamba-hamba Allah, mereka tidak butuh kepada setan untuk iltija, karena mereka sudah iltija, mereka sudah berta'alluq kepada Allah sebelum ada setan. Artinya sebelum digoda setan mereka sudah kenal kepada Allah, tidak butuh. La yahtajuna ila aduwin yuhawwisuhum li'anna ta'alluqahum bihi kat-tabi'i fihim fala yaltafituna ila iblis. Mereka tidak butuh iblis, mereka tidak butuh digoda untuk ingat kepada Allah. Orang-orang yang sudah istiqomah jamaah, orang ngenteni masalah, ya. Sudah merasakan nikmatnya jamaah, orang ngenteni masalah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, istiqomah salat tahajud, orang ngenteni punya masalah untuk salat tahajud, ya. Orang yang sudah istiqomah baca surat Waqiah umpamanya. Orang yang sudah istiqomah sholat duha, orang usah ngenteni punya utang untuk sholat duha. Ya. Kenapa? Karena wis nikmat, merasakan nikmatnya sholat duha. Demikian juga orang yang sudah melaksanakan sholat witir, sudah terbiasa sholat witir, dia tidak nunggu masalah untuk melaksanakan sholat witir. Ya. Sebagaimana itu orang-orang yang sudah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala tidak nunggu digoda oleh setan, tidak nunggu mendapat ujian dari Allah. Makanya kita jangan sampai nunggu, jangan sampai dikasih masalah oleh Allah kemudian kita kembali kepada Allah. Ya, jangan sampai kita disentil oleh Allah lalu noleh kepada Allah. Itu jangan sampai terjadi. Walaula amrullahi ta'ala lahum bil isti'adah minhu masta'adu minhu. Andaikan Allah tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan perlindungan kepada orang tersebut, maka mereka tidak akan pernah mau untuk berlindung kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya orang-orang yang mendapat perlindungan oleh Allah adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah dan mereka mau berlindung kepada Allah. Ya. Wa harraka 'alaikan nafsu liyaduma iqbaluka alaihi li'annaka la taqdiru ala mujahadatiha wa qam'i hawaha al-mumtazij bilahmika wa dammikal aiman huwa aqwa minka. Dan juga kita bicara tentang masalah nafsu, tidak ada orang yang bisa mengendalikan nafsu, ya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan apa? Illa biman huwa aqwa minka wa laysa dzalika illa maulaka faqad da'aka bihadza ila dawamil iqbal alaihi. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan nafsu kecuali orang-orang yang mendapat apa? Mendapat ukuf dari Allah, mendapatkan daripada kekuatan hatinya iqbal menghadap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dari konteks ini tatkala kita bicara tentang masalah ibadah, sebenarnya ibadah itu yang paling luar biasa itu adalah ibadah syukur, bukan ibadah lillah. Ya. Ibadah itu ada ibadah lillah, ada ibadah billah. Ya. Ibadah lillah itu ibadahnya orang-orang yang masih tingkat menengah, belum mentok. Jadi ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah billah. Mengapa dikatakan ibadah lillah itu masih ibadahnya umum? Karena tatkala kita mengatakan ibadahnya lillah, di situ masih ada kesan sombong. Masih ada kesan sombong. Contohnya begini, tatkala kita sholat subuh, saya sholat subuh niat karena Allah, ibadahnya karena Allah. Di situ seakan-akan kita punya kekuatan untuk sholat ibadah, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Walaupun itu benar, tidak salah, tetapi akan lebih dimodifikasi itu iman, ibadahnya dimodifikasi lebih ke atas sedikit. Ya. Caranya bagaimana? Caranya memutar balikkan daripada iman serta pemikiran kita tentang masalah ibadah itu sendiri. Contohnya begini, tatkala kita tidur, ya,
Tatkala kita tidur nyenyak, capek seharian bekerja, capek mikirin segala macam, kemudian kita tidur, kita dibangunkan oleh istri kita atau anak kita, atau kita bangun sendiri karena terbiasa. Di situ yang membangunkan siapa? Ya. Nah, dimodifikasi begitu. Kok andaikan bukan Allah yang menggerakkan hati kita, kita tepar di tempat tidur. Ya. Tepar dan tidak bisa gitu. Kita pilih kemulan daripada ambil wudhu gitu. Lah di situ itu namanya wirah, ya. Itu namanya wirah, itu namanya taufik. Nah dari situ kita akan menemukan suatu kekuatan bahwasanya manusia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tatkala Allah menggerakkan kita untuk bangun, pergi ke tempat wudhu, pergi ke kamar mandi, kemudian kita wudhu, di situ kita akan berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Menggerakkan kita, menggerakkan hati kita. Lah di situ kita akan merasa nyaman, ya. Kemudian kita melangkah, dikatakan bahwasanya salah satu min mukaffiratid dunub. Ada 3 hal yang dapat menghapus dosa kita, yaitu al-wudu fil makarih. Wudu dalam keadaan tidak enak, ya. Wudu yang paling tidak enak apa sahabat? Pas subuh, ya. Kalau duhur kan enak, panas-panas, wudu itu kan seger, ya. Wudu fil makarih itu paling tidak enak, yaitu subuh, ya. Enak-enak tidur diraupin, ya. Itu paling tidak enak. Itu mukaffiratud dzunub, ya. Dapat menghilangkan dosa-dosa kita. Ya. Apakah wudu dalam keadaan duhur enggak menghilangkan? Juga menghilangkan, tapi tidak seberapa. Ya. Lebih banyak menghilangkan dosa di saat kita makarih. Kemudian setelah kita wudhu, kita melangkahkan kaki kita ke masjid, ya. Dikatakan yaitu naklur rijl ilal masjid, ya. Melangkahkan kaki ke masjid itu juga mukaffiratid dzunub, ya. Mukaffiratid dzunub yang nomor 2 yaitu melangkahkan kaki kita ke masjid, ya. Kemudian yang ketiga intidharus shalah ba'da shalah. Nunggu sholat setelah sholat, kita di masjid tahiyatul masjid atau sholat qobliyah masjid, kemudian kita nunggu itu mukaffirat itu. Nunggu sholat subuh setelah qobliyah subuh itu mukaffiratud dzunub. Nah di situ kita akan menyadari betapa indahnya Allah yang menggerakkan hati kita, yang melangkahkan hati kita, kemudian kita disampaikan kepada masjid oleh Allah, dipanggil, dituntun kita. Dari situ kita akan merasa nyaman, ya. Hati kita itu nyaman, bukan merasakan suatu kesombongan karena bisa sholat, tidak. Karena kita digerakkan oleh Allah, merasa kita digerakkan, bukan bergerak sendiri. Nah, tatkala kita merasakan kita bergerak sendiri, di situ tidak nyaman hati kita, tidak nyaman. Ada rasa ego yang itu bukan sifatnya seorang hamba. Ada rasa sombong, dan tatkala ada orang yang tidak ke masjid, koyok-koyok ngopo nang tengok-tengok mbok nang masjid. Nah ini mulai setannya mulai bekerja ini. Nah tetapi tatkala kita digerakkan, ngerasa digerakkan oleh Allah, kaki kita, tangan kita, pikiran kita, maka kita tidak akan menggubris orang yang tidak ke masjid. Artinya bukan tidak peduli, tidak. Artinya tidak ada kita itu merasa lebih baik. Kenapa? Karena bukan gerakan kita, yang menggerakkan itu Allah. Nah dari situ indahnya ibadah syukur, ya. Makanya tatkala ini ibadah kita itu dimodifikasi lebih tinggi lagi, yaitu ibadahnya orang-orang yang bersyukur karena Allah menggerakkan kita, melangkahkan kita ke masjid, memberi kesehatan, dan kesehatan dipergunakan untuk ibadah. Syukurnya di situ akan nyaman hati kita, akan indah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.